Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu misi khusus nih untuk Anda. Kita akan coba selami bareng-bareng beberapa kutipan dari sebuah buku yang judulnya Laki-laki Tidak Bercerita. Sumber ini intinya ya, melempar satu pertanyaan besar, pertanyaan yang mungkin selama ini menggantung di kepala kita. Kenapa sih diamnya seorang laki-laki itu sering dianggap emas? Padahal bisa jadi itu justru racun yang bekerja diam-diam. Nah, misi kita hari ini tuh mencari tahu, kalau keheningan ini begitu merusak, kenapa diagung-agungkan banget gitu kan? Yuk, kita bedah. Kita jadi detektif yang melacak jejaknya. Mulai dari budaya, tubuh, sampai ke relung jiwa. Penulisnya itu mengaitkan diamnya laki-laki ini dengan hal-hal yang sangat nyata loh. Kesehatan fisik yang kegerus, terus kedalaman spiritual yang hilang, bahkan sampai perebutan kuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi ini bukan soal nyalahin laki-laki karena diam, tapi lebih ke memahami kenapa kandang itu dibangun di sekeliling mereka, sejak kecil malah. Kita akan coba jelajahi apa yang disebut sebagai maskulinitas yang terperangkap. Kandang. Wah, itu kata yang pas banget. Dan sumber ini langsung nunjuk ke jeruji pertamanya. Jeruji dari kandang itu. Budaya. Ada satu kalimat yang mungkin bikin ada senyum kecut karena akrab banget di telinga. Jangan menangis, kamu laki-laki. Saya yakin deh, hampir semua dari kita pernah dengar itu kan. Entah pas jatuh dari sepeda waktu kecil, atau pas ya ngadepin kegagalan pertama. Kayak stempel gitu ya kalimat itu. Menurut penulisnya, kalimat ini tuh dampaknya jauh lebih dalam dari sekedar nyetop air mata. Dia itu secara perlahan membekukan jiwa. Membekukan jiwa, dan ini yang menarik, mengeraskan tubuh. Sumber ini menyoroti sebuah paradoks yang, wah, menarik banget. Laki-laki kan didorong untuk bangun otot ya, bentuk tubuh yang kuat. Tapi, di saat yang sama, ada beban budaya yang nggak kelihatan, yang justru ikut ngebentuk tubuh itu. Tubuh jadi semacam benteng yang harus selalu siaga. Hasilnya, seperti yang digambarin di buku itu. Tubuh yang membisu, jiwa yang membatu. Kebisuan itu jadi bagian dari arsitektur fisik seorang laki-laki. Nah ini dia, kebisuan yang jadi arsitektur fisik ini ternyata punya ongkos biologis yang mahal banget. Ini bukan lagi soal perasaan loh, tapi ini soal fisiologi murni. Tepat sekali. Kalau kita sambungin ini ke bagian hormon represi dan stres kronis, di dalam sumbernya, gambaran ongkosnya jadi jelas banget. Gini deh. Secara biologis, sistem limbik itu pusat emosi di otak kita pada dasarnya sama kok antara laki-laki dan perempuan. Kita semua dirancang untuk merasa. Tapi testosteron itu punya kecenderungan untuk membajak respons emosional. Diubahnya jadi agresi atau pelarian, yang kita kenal sebagai fight or flight response. Nah, coba bayangin apa yang terjadi kalau emosi kayak sedih, kecewa, atau takut, itu terus-terusan ditekan. Cuma karena kamu kan laki-laki. Akibatnya, sistem saraf simpatik di tubuh kita jadi aktif secara kronis. Sistem saraf simpatik. Oke, bisa dijelasin lebih sederhana nggak? Biar kita semua paham. Tentu. Bayangin aja ini kayak pedal gas mobil yang Anda injak terus-terusan. Bahkan pas lagi parkir di garasi loh, pedal gasnya tetap diinjak. Oke. Mesinnya nggak pernah istirahat kan? Raungannya konstan. Akibatnya apa? Ya aus mesinnya. Nah, itu dia, mesinnya aus. Di tubuh kita, ini artinya kelelahan adrenalin, banjir hormon stres kortisol yang rusak, tekanan darah tinggi, sampai ya resiko penyakit jantung. Jadi emosi yang nggak tersalurkan, itu secara harfiah menjadi racun. Racun yang pelan-pelan merusak mesin tubuh dari dalam. Wah, jadi ini beneran bukan sekedar perasaan gak enak doang ya. Ini literally kerusakan fisik yang berjalan pelan-pelan. Oke, jadi secara biologis ini jelas racun. Tapi yang luar biasa dari sumber ini, dia nggak berhenti di situ. Ternyata, kalau kita lihat dari kacamata spiritual, khususnya dalam konteks Islam yang dibahas di buku ini, ada penawarnya. Dan penawarnya justru tersembunyi di tempat yang selama ini dianggap aib. Air mata. Betul sekali, ini salah satu bagian yang paling kuat menurut saya dari sumber ini. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang, menyentuh sekali. Dikisahkan Rasulullah SAW itu lagi gendong cucunya yang sakit parah. Udah diambang kematian. Dan air mata beliau pun berlinang. Seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, yang mungkin ya, sama kayak kita terbiasa dengan gagasan laki-laki harus tegar, dia nanya dengan heran, "Wahai Rasulullah, apa ini? Maksudnya kenapa engkau menangis?" Dan jawaban Nabi SAW, di sini, ini kayak meruntuhkan semua tembok yang dibangun budaya tadi ya. Tepat, beliau bersabda,
Ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya. Dan sungguh, Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Jawaban ini mengubah segalanya kan? Tangisan di sini bukan lagi simbol kelemahan atau kegagalan ngontrol diri, tapi manifestasi fisik dari sifat ilahiyah, ar-rahmah, kasih sayang itu sendiri. Harus kuat, sumber spiritual tertinggi kita justru nunjukin kalau rahmat Tuhan itu termanifestasi lewat tangisan. Ini kan benar-benar ngebalikin semua yang diajarin ke kita. Buku ini kemudian ngajuin pertanyaan yang nyelekit banget sih. Gimana bisa sesuatu yang disebut rahmat oleh Nabi justru dianggap memalukan oleh budaya kita? Nah, diskoneksi ini jadi lebih dalam lagi kalau kita lihat perspektif Al-Quran soal keheningan itu sendiri. Sumber ini ngajak kita melakukan tadabur, semacam perenungan mendalam ya, atas surah Al-Ahzab ayat 37. Di situ ada kalimat yang ditujukan kepada Nabi, dan engkau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan nyatakan. Tunggu sebentar. Saya agak bingung di sini. Bukannya dari tadi kita ngebahas bahaya memendam perasaan. Tapi ayat ini kok seolah-olah bilang sebaliknya ya. Bahwa nyimpen sesuatu dalam batin itu wajar, bahkan dilakukan oleh seorang nabi. Gimana kita mendamaikan dua ide yang kelihatannya tabrakan ini? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting. Dan sumber ini menjawabnya dengan, indah sekali. Kuncinya adalah ngebedain antara apa yang disebut repressive silence, diam karena takut dan malu, dengan sacred silence, diam karena hikmah dan kesabaran. Ayat ini bukan pembenaran untuk mendam luka loh, tapi pengakuan bahwa ada ruang sakral di dalam diri kita. Sumber ini menguraikannya jadi beberapa poin. Pertama, menyimpan sesuatu itu manusiawi. Ayat ini melegitimasi bahwa setiap orang, bahkan yang paling mulia sekalipun, punya ruang batin yang tak terucap. Seperti kata penulisnya, tak semua yang tersembunyi itu dosa, kadang itu bentuk adab terhadap waktu. Adab terhadap waktu. Saya suka banget istilah itu. Artinya, diam itu nggak selalu berarti lari dari masalah ya, tapi bisa jadi sedang menunggu momen yang tepat. Persis. Itu poin kedua. Waktu kebenaran milik Tuhan. Kalimat, apa yang Allah akan nyatakan, itu nunjukin kalau ada hal-hal yang baru bisa terungkap ketika, ya, semesta dan orang-orang di sekitarnya siap. Jadi, menyembunyikan sesuatu bisa jadi bentuk kebijaksanaan. Poin ketiga itu pengakuan akan ruang privat yang sakral. Bahkan seorang rasul pun punya taman rahasia di batinnya. Ini negasin kalau Anda pun berhak punya ruang itu. Ruang yang nggak perlu selalu dijelaskan ke semua orang. Ini bukan soal bohong ya, tapi soal kedaulatan atas batin. Dan ada poin terakhir yang menurut saya puitis banget. Betul, poin keempat adalah melihat diam sebagai doa. Sumber ini menafsirkannya dengan sangat menyentuh. Kadang, apa yang kau sembunyikan dalam dirimu adalah doa yang belum sempat kau lafadzkan. Allah kan udah tahu isinya dan akan menyatakannya dalam bentuk jawaban atau jalan keluar pada waktu yang terbaik. Jadi diam yang ini bukan diam yang membekukan, tapi diam yang mengandung harapan. Oke. Dari ruang batin yang sakral ini, sumber ini ngajak kita lihat rumahnya, yaitu tubuh. Dan di sini sudut pandangnya jadi sangat liar. Kita masuk ke ranah filsafat Friedrich Nietzsche. Nietzsche pernah nulis kalimat yang luar biasa banget. The body is a great reason, a plurality with one sense, a war and a peace, a herd and a shepherd. Buat dia, tubuh itu bukan sekedar daging pasif, tapi arena pertempuran. Pertempuran akal, insting, dan nilai-nilai. Di dalam tubuh inilah terjadi apa yang dia sebut kehendak untuk berkuasa, atau will to power. Nah, konsep will to power ini sering disalahpahami. Dikira artinya keinginan untuk mendominasi orang lain. Padahal Nietzsche lebih melihatnya sebagai dorongan fundamental setiap makhluk untuk mencapai potensi tertingginya, untuk mengekspresikan kekuatannya. Kalau kita hubungkan ide ini dengan konsep maskulinitas yang dibahas sumber ini, wah, kita ngelihat sebuah drama yang tragis, tubuh laki-laki itu seolah dijajah oleh nilai-nilai sosial. Dijajah ya? Iya, dijajah. Dipaksa jadi benteng sunyi, simbol dominasi yang kaku dan gak boleh retak. Ini kan memunculkan pertanyaan penting. Apakah kekuatan yang ditampilin laki-laki itu will to power-nya sendiri, atau justru hasil penjajahan nilai sosial terhadap tubuhnya? Tunggu dulu. Ini gila sih. Jadi kalau pakai logika Nietzsche,
tindakan yang oleh budaya kita dicap lemah, kayak ngakuin butuh bantuan atau bahkan nangis, itu justru bisa jadi puncak ekspresi kekuatan pribadi. Itu kan benar-benar ngejungkir balikin logika umum. Persis, itulah revolusinya. Nietzsche mungkin bakal bilang, kekuatan sejati itu bukan pas tubuhmu patuh sama aturan masyarakat, tapi saat tubuhmu patuh pada kebenaran batinmu sendiri. Sumber ini berargumen kalau tubuh laki-laki itu mencatat semuanya. Trauma karena nggak boleh nangis, stres karena harus selalu jadi pahlawan. Nah, ketika seorang laki-laki akhirnya berani nunjukin kerapuhannya, dia itu sebenarnya nggak lagi kehilangan kuasa, sebaliknya dia lagi melakukan kudeta. Kudeta. Iya, kudeta. Dia merebut kembali kedaulatan atas tubuhnya dari narasi-narasi eksternal. Mengakui kerapuhan adalah bentuk kuasa tertinggi atas diri sendiri. Oke. Setelah kita jadi detektif budaya, biologis, spiritual, sampai filsafat, pertanyaannya sekarang terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Untungnya, sumber ini nggak ninggalin kita cuma dengan teorinya ya. Penulisnya nawarin beberapa jalan keluar yang praktis banget untuk memulai proses pembebasan ini. Betul, langkah-langkahnya sangat membumi dan bisa dimulai dari hal kecil. Yang pertama dan paling fundamental itu adalah izinkan diri merasa. Ini nggak perlu diumumin ke seluruh dunia, cukup dimulai dengan pengakuan jujur ke diri sendiri. Di saat hening, bilang, aku lelah, aku sedih, atau aku takut. Ngakuin ini bukan kelemahan loh, tapi ini ngebuka pintu pertama dari penjara. Langkah kedua, temukan ruang aman. Cari satu telinga yang nggak menghakimi. Dan ini nggak harus langsung ke terapis kan? Nggak halus. Bisa jadi cuma satu teman yang kita percaya banget. Pasangan atau anggota keluarga. Sumber ini menekankan satu orang saja sudah cukup untuk menyelamatkan. Benar. Langkah ketiga, kalau ngomong masih terasa terlalu sulit, adalah tulislah jika tak bisa mengucap. Jurnal atau bahkan ya catatan di ponsel itu bisa jadi katarsis yang tenang. Tempat di mana air mata bisa jadi huruf tanpa ada yang menilai. Keempat, pelajari tangisan Nabi. Membingkai ulang tangisan bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai bentuk kesalehan dan kasih sayang. Itu bisa secara radikal mengubah cara kita mandang emosi kita sendiri. Ada dua lagi yang penting banget nih, terutama soal warisan. Tepat. Kelima adalah bangun maskulinitas yang baru. Ini soal pilihan sadar. Apakah kita mau mewariskan luka dan kebisuan yang sama ke generasi berikutnya, atau kita mewariskan keberanian untuk memulihkan luka? Ngajarin anak laki-laki kalau maskulin itu bukan soal nyembunyiin, tapi soal nyembuhin. Dan yang terakhir, yang keenam, jadikan rasa bagian dari iman. Sumber ini ngingetin kita kalau Tuhan nggak nyiptain jiwa dengan bagian-bagian yang harus diamputasi atau dimatiin. Rasa itu alat ruhani. Ketika tangisan hadir tanpa ego, itu bisa jadi bentuk zikir dan tafakur yang paling dalam. Wah, ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang kuat banget ya. Kalau kita tarik benang merah dari perjalanan kita hari ini, maskulinitas itu ternyata bukanlah proyek biologi semata, melainkan apa yang disebut sumber sebagai proyek budaya. Sebuah sistem yang dengan niat baik maupun tidak, seringkali bikin laki-laki terasing dari dirinya sendiri. Dia jadi sangat terampil nyembunyiin rasa, tapi gagal ngenalin lukanya sendiri. Dan penting untuk ditegaskan lagi, seperti yang Anda bilang di awal tadi ya, tujuannya itu bukan supaya laki-laki ngelepasin kekuatan. Bukan. Tapi untuk mendefinisikan ulang kekuatan itu. Bahwa kekuatan sejati itu nggak selalu berarti kaku, keras, dan tak tertembus. Mungkin kekuatan sejati justru ada pada kelenturan dan kejujuran. Sumber ini menutup dengan kalimat yang merangkum semuanya sih. Maskulinitas yang sehat bukan tentang seberapa banyak luka yang kau sembunyikan, tapi tentang seberapa berani kau membuka luka itu untuk disembuhkan. Sebuah pergeseran ya, dari performa kekuatan, menjadi keberanian untuk pulih. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali ide utama dari pembahasan kita. Tubuh laki-laki, seperti yang digambarkan sumber, adalah medan perang antara rasa dan citra. Tapi, di dalam kebisingan perang itu, ada ruang sunyi yang merindukan kemerdekaan. Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu kalimat provokatif dari sumber untuk dibawa pulang. Mungkin justru saat paling kuat dalam hidup seorang laki-laki adalah ketika ia berani duduk, menarik napas, dan berkata, "Aku butuh didengar." Dan sebagai pemikiran terakhir dari saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan sendiri. Jika Anda bisa mendefinisikan ulang satu aspek kekuatan dalam hidup Anda, terlepas dari ekspektasi orang lain, aspek apakah itu? Dan bagaimana bentuknya dalam tindakan nyata besok pagi?
Biarkan mentari bersinar pagi ini, malam memang seharusnya tenggelam. Mengapa menunggu senja untuk mulai menikmati hari? Tak semua senja pasti datang, kadang waktu memilih berlalu. Maka genggamlah cahaya yang ada sebelum ia menjauh darimu. Jalan terang tak pernah berjanji, namun ia menuntun dengan setia. Siapa berjalan dalam kebaikan akan tenang di ujung petang. Jangan lemparkan kerikil ke jalan yang kau tapaki. Ia mungkin tak melukaimu kini, namun akan kembali suatu hari nanti. Jangan arahkan kebencianmu pada siapapun yang kau temui, karena luka yang kau lemparkan akan kembali ke diri sendiri. Hari ini bisa terasa panjang atau sebentar lalu hilang, sebab segala yang bernyawa punya batas yang tak bisa ditawar. Maka rawatlah langkah dan hatimu sebelum lelah menua di dada. Tak ada yang sia-sia jika kau memilih menjadi manusia. Jika gelap datang menyapa, ingat terang ang pernah setia. Ia tak pergi, hanya menunggu hatimu siap menerimanya. Jangan lemparkan kerikil ke jalan yang kau tapaki. Biarlah jejakmu jadi doa bagi esok yang lebih bahagia. Jangan lemparkan kerikil ke jalan yang kau tapaki. Biarlah jejakmu jadi doa bagi esok yang lebih bahagia. Jangan arahkan kebencianmu pada siapapun yang kau temui, karena luka yang kau lemparkan akan kembali ke diri sendiri. Biarkan mentari bersinar pagi ini, karena hari ini masih milikmu.